Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita kembali melanjutkan pengajian Lubul Usul karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Yang mana kita sudah sampai di pembahasan tentang mujmal. Akan masuk pembahasan mujmal. Mana kata beliau, al-mujmalu ma'alam tattadih dalalat. Mujmal adalah kata, ya, lafal yang belum jelas menunjukkan apa. Jika kita bandingkan dia dengan nas dan zahir, maka dia di level ketiga, ya. Dibandingkan dengan nas, paling tinggi nas, hanya satu makna. Dia seperti yakin atau seperti ilm, satu makna, satu tafsir, satu kemungkinan tafsir, lebih tepatnya gitu. Nggak bisa ditafsirkan lain, memang. Satu kemungkinan tafsir. Kedua adalah di bawahnya, zahir, udah kita bahas. Ada lebih dari satu kemungkinan tafsir. Tapi apa? Kemungkinan satu lebih daripada yang lain. Ini mirip apa kalau di ahkam akliyah? Ini Darajatul ilm mirip apa? Kalau nas mirip yakin 100%. Kalau zahir mirip apa berarti? Belum, Ustaz. Tuhan bagus. Mirip Tuhan. Ini ada dua kemungkinan, tapi salah satunya kita lebih yakin, lah lebih 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 menduga kuat. Nah, itulah zon. Ada mukobilnya, ada lawannya, gitu. Nah, yang ketiga mujmal. Kalau mujmal sama lebih satu kemungkinan tafsir, tapi apa? Relatif berimbang, kita begini aja dengan yang lain. Dia mirip apa berarti? Kalau di Darajatul Ilm, jadi dia ada dua kemungkinan tafsir. Kita nggak pada asalnya relatif berimbang antara dua kemungkinan tersebut, sehingga nggak jelas apa ya. Nah, mirip apa berarti kalau di Darajatul Ilm? Cak. Syak. Ya. Kata beliau, fala ijmala fil asahi fi ayatis sariq. Karena itu, oh iya, ini bisa juga mujmal itu dalam fi'il, ya, bisa. Nggak cuma kata atau kalimat tapi juga fi'il. Kata beliau, tidak ada ijmal, kemujmalan tidak ada dalam ayat pencurian. Itu wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahum. Tidak ada. Hmm. Kenapa begitu? Bukannya kita nggak tahu ayat di situ apa? Faqta'u aydiyahum. Apa ya? Jadi faqta'u aydiyahum. Ada kemujmalan nggak di sini? Ada yang menyangka mujmal. Kenapa kita nggak tahu tangan di sini maksudnya apa? Apakah sampai pergelangan, ataukah sampai siku, ataukah sampai atas?
Tapi kata beliau nggak ada ijma. Kenapa nggak mujmal? Ya, kenapa? Kok nggak mujmal di sini? Hmm. Kenapa? Kalau ketua idioma bukan mujmal. Karena kita bingung. Tangannya sampai pergelangan, atau sampai siku, atau sampai bahu. Nggak tahu yang mana. Jawabannya karena zahir. Dia bukan masuk mujmal, dia masuk zahir. Zahir dariyat, apa zahir dariyat? Sampai bahu. Jadi dia, boleh kita bilang, bukannya nggak berimbang. Kekuatan dalalah antara tangan sampai siku, tangan sampai bahu, siku, pergelangan itu nggak seimbang. Yang lebih kuat, yang lebih apa, lebih unggul itu adalah sampai bahu. Ya. Pertanyaan selanjutnya, kalau begitu, dari mana kemudian dibatasi ya menurut jumhur ulama sampai pergelangan? Jawabannya apa? Kenapa motong tangan pencuri? Udah jelas lebih unggul sampai bahu. Itu lebih rojih secara pemahaman ayat. Kalau kau tahu aidiyahuma, zohir dari ayat sampai sini. Semua nih. Lihat. Kalau gitu kenapa yang dipotong kalau pencurian cuma sampai pergelangan? Nah, karena ada dalil lain, hadis Bukhari. Nabi SAW memotong ila rusuk sampai pergelangan. Dan pembahasan ini berarti kan adanya dalil ini menakwil. Nah, membuat kita jadi menakwil ayat tersebut. Faktau aidiyahuma kita takwil. Padahal zohir dari aidiyahuma apa? Sampai bahu. Kita takwil jadi sampai pergelangan. Dan jangan lupa, kalau Anda bilang, Ustaz itu kayak taksis ya. Kayak taksis. Memang taksis itu bagian daripada apa? Taksis mun fasil bagian daripada, sudah pernah kita bahas. Taksis mun fasil itu bentuk daripada bentuk apa? Takwil. Karena zohir dari ayat itu umum. Al-umum itu zohir. Ketika kita taksis, maka al-umum, al-amul maksus itu sebenarnya muawwal. Zohir yang muawwal. Coba dipikir-pikir. Oke. Di antara yang menunjukkan hal tersebut adalah ayat wudu misalnya. Gimana ayat wudu? Wa aidiyakum fagsilu wujuhakum wa aidiyakum apa? المرافق. Al-marafiq. Berarti zahir dari ayat dari yat dari tangan adalah sampai bahu. Makanya kita jadi paham dia nggak sampai bahu karena Allah bilang apa? Ilal marafiq. Kalau nggak ada berarti yang dan nggak ada dalil lain. Umpama nggak ada ayat cuma fagsilu wujuhakum wa aidiyakum. Nggak ada hadis Nabi menjelaskan sampai mana. Nggak ada ayat menaksis ilal marafiq misalnya. Nggak ada. Maka niscaya kita akan wudhu sampai mana tangannya? Basuhnya sampai mana? Sampai bahu, bakal sampai bahu. Andai nggak ada hadis Bukhari tadi, Nabi memotong tangan, koto ayat sarik ila rusd. Niscaya kita akan potong tangan pencuri sampai bagian apa? Sampai bahu. Gitu. Jadi ulang lagi, fala ijmala fil asal menurut yang benar, tidak ada kemujmalan fi ayat sarik dalam ayat wudhu. Kenapa? Dia nggak mujmal, tapi dia apa? Dia bukan mujmal dia, tapi ظاهر.
Tapi zahir. Tapi zahir. Bisa dimengerti nih? Bang bisa dipahami? Bisa Ustaz. Alhamdulillah. Wa nahwi hurrimat alikumul maitah wamsahu bi ru'usikum wa rufi'a an ummatil khata wa la nikah illa biwali liwuduhi dalalatil kul. Begitu juga ayat-ayat yang menunjukkan keumuman, makna-makna yang ada makna unggulnya itu nggak mujmal. Misalnya hurimat am alaikumul maitah. Ada ini am al maitah. Al maitah. Kita bingung atau biasanya yang dipahami mujmal bukan al maitahnya. Apa yang diharamkan? Nah, diharamkan atas kalian bangkai. Apa? Melihat bangkai, oh, menyentuh bangkai, makan bangkai, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu yang sering dijemalkan. Tapi sebenarnya al maitah juga bisa karena dia zahir di fil umum. Nah, ada yang mengatakan ini mujmal, kita nggak tahu yang diharapkan apanya. Tapi nggak begitu. Karena langsung terfahami zahirnya dari hurimat alaikum maitah. Adalah makannya, tanah uluha. Kenapa begitu? Karena sudah menjadi urf. Kalau bicara bangkai, diharamkan bangkai, maksudnya diharamkan makan. Dan urf di sini membuat kita memahami hurimat alaikum maitah sebagai zahir. Ay zahirun fi annal muharrama huna aklul maitah. Zahir. Apa yang membuat dia zahir? Urf. Wamsahu biru usikum. Usaplah kepala kalian. Ada yang mengatakan ini mujmal. Karena bisa sebagian, seluruh. Jawabannya enggak. Nah, tentu ma'adzab Syafi'i memahami baknya al-ba'diyah. Wamsahu biru usik. Nah, gitu, kalau gitu enggak mujmal. Justru zahir dalam sebagian biru usik. Atau dikatakan zahir dalam asalnya musab. Mutlaqul masah. Enggak mujmal. Andai nggak ada dalil lain, macam-macam dalil, maka ya udah sebagian cukup. Yang bikin mazhab Syafi'i memperhitungkan mazhab lain, mazhab Maliki dan Hanbali dalam kasus masa ini, karena ada hadis Nabi SAW, masaha ala nasiyatihi, thumma ala imamah. Nabi mengusap sebagian, kemudian ke imamah. Nah itu jadi, terus juga hadis Utsman, hadis Bukhari Muslim, Nabi mencontohkan sifat wudhu sampai seluruh. Nah itu yang bikin mazhab Syafi'i menganggap serius. Mazhab lain, Wak. Berarti ini wah, bukan remeh. Tapi kalau hanya bicara ayat saja, maka dia asal ngusap, mutlaqul masah. Apalagi banyak kalau difahami dia selesai dah. Jadi zohir malah menunjukkan kesebagianan atau asal ngusap. Sama kayak kayak hurimat awalikum maitah. Jangan dianggap ini kita sama aja nih kekuatannya antara haram makan, haram lihat. Enggak, justru secara urf udah dominan, unggul, lebih superior kalau pembahasan hurimat alaikum maitah terfahami apa? Terfahami diharamkan makan. Jadi tidak boleh kita pada akhirnya tergesa-gesa mengatakan ini mujmal karena bisa aja sebenarnya dia zahir. Ya. Bedanya apa zahir dengan mujmal kalau gitu? Berbedanya pada kalau zahir salah satu di antara tafsirannya apa? Lebih unggul, lebih jelas, lebih rojih. Sementara kalau mujmal di antara tafsirannya berimbang. Bukan berarti nggak bisa ditarji, bisa juga ujung-ujungnya akan ditarji juga. Tapi setidaknya pada posisi awal dia berimbang. Oke. Rufian umatil khoto, begitu juga diangkat dari umatku kesalahan. Maksudnya apa? Apa berarti nggak salah umat Islam? Ya. Ada yang mengatakan ini mujmal karena kalau dibaca begitu aja rufian umatil khoto diharamkan, diangkat dari umatku kesalahan.
Loh berarti umat kita nggak salah, umat Islam nggak bisa salah karena kesalahan sudah diangkat, dihilangkan. Tapi kata Syekhul Islam nggak. Secara urf kalau dikatakan rufiya al khoto al muakhodah bihi. Ini konsekuensinya. Yang diangkat bukan kesalahannya, kesalahannya ada, tapi konsekuensinya. Jadi, dosanya, hukumannya, celaannya gitu. Zahirnya dalam itu. Wala nikah illa biwali, begitu juga tidak nikah dalam tanpa wali kecuali dengan wali. Ada yang mengatakan ini mujmal karena bisa la nikah tidak nafil wujud. Masih ingat ya? Kalau adalah nafil lil jins, masih ingat kemungkinannya kemungkinan pertama apa? Nafil wujud. Nggak ada nikah, lah nikah, nggak ada nikah, nggak ada wujud, nggak ada keberadaan. Yang kedua nafyu apa? Sehat. Usiha. Yang ketiga nafyu Al-Kamal. al-kamal. Mantap, bagus. Nah, ini salah satu konsep penting ya. Kalau kita mau belajar tafsir ayat ahkam, hadis ahkam tuh ini momen ini. Nah, hadis syukur saya meninggal cuma kayak gini tiga. Apa tiga ini setara? Coba menurut hadirin sekalian. Apa tiga-tiga ini setara kekuatannya? Enggak. Mana lebih kuat? Mana lebih dohir? Ini. Lah nikah lebih enggak nikah itu udah terlalu sih dohir. Makanya ketika kita bawa misalnya mau ke nafiyul kamal itu takwil sebetulnya. Takwil tuh. Oke. Atau kita katakan ala kulli hal, andai mau begitu juga dia nggak mujmal. Misalnya kita katakan nafil wujud roji boleh juga nggak masalah. Zahir nafil wujud bisa juga. Berarti nafil sihah itu takwil nggak masalah. Poinnya adalah yang mau dikatakan beliau la ijmal guna tidak ada kemujmalan di sini karena antara tiga makna ini tiga tafsiran tiga kemungkinan tafsiran ini tidak berimbang. Liwuduhi dalatil kul karena semuanya jelas maksudnya. Ini jelas mana yang lebih unggul. Tapi kalau gitu mana dong yang mujmal? Nah, bal fi mithlil qur justru dalam Quran. Maksudnya gimana? Nah, firman Allah Subhanahu wa taala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Baru quru ini mustarak. Qur bisa artinya apa? Qur Al-Tuhur. quru bisa adhar, jamak quru gitu ya. Bisa hiyat, bisa adhar, bisa hiyat. Tiga haid, tiga suci. Berimbang. Nah, itu. Jelas ya? Madhab Syafi'i yang mana? Nih, madhab Syafi'i. Bersama madhab Syafi'i juga madhab Maliki. Yang haid itu madhab ha. Haid ha. Itu apa? Hanafi dan Hanbali. Jadi mengerti ya? Begitu ya Nur. Ah, kalau ada ayat hadis menyebut Nur, kita ah, cahaya apa nih? Cahaya bulan. Semua cahaya. Sama aja. Cahaya bulan, cahaya, cahaya matahari, cahaya, cahaya. Atau kadang bahkan lain-lain. Nah, baru mujmalnya. Atau jism fisik, apaan fisik fisik? Semua sama. Laptop fisik, bumi fisik, tanah fisik, eh, gelas fisik, meja fisik, jism jism. Mukhtar, Mukhtar bisa yang memilih, bisa yang dipilih. Mukhtar, Mukhtar. Atau mujmal juga seperti firman Allah di surat Al-Baqarah 237, Allazi biyadihi uqdatun nikah. Atau dimaafkan oleh orang yang di tangannya lah ikatan nikah. Siapa ini? Bisa suami, allazi biyadihi uqdatun. Bisa wali.
Ya. Menurut Madzhab Syafi'i, ini suami. Au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Alladhi yang di tangannya akad nikah itu suami. Imam Malik bilang wali. Alladhi biyadihi uqdatun nikah. Yang mana yang lebih kuat? Secara kalau kita lihat kalimat itu aja, seimbang, sama-sama kuat. Merojihnya cari yang lain. Tapi secara itu aja, ya mujmal. Siapa? Hmm. Nah, kalau kita bingung sesuatu, ini mujmal apa ya maksudnya ya? Apakah ini suci atau haid? Apakah alladzi biyadihi 'uqdatun nikah ini suami atau wali? Maka kita mencari penguat dari eksternal, dari lain. Nah, itulah disebut bayan. Kita mencari bayan. Ada mujmal, kita mencari bayan. Nah, bayan ini menjelaskan, kemudian jadilah dia mubayyan yang dijelaskan. Bisa macam-macam dalilnya. Contoh mazhab Syafi'i menguatkan bahwa quru di situ suci, tuhur, landasannya adalah ayat surat At-Talaq. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihim. Ceraikanlah di iddah. Pertanyaan, cerai bolehnya di mana? Di saat suci atau saat haid? Hah? Suci. Suci. Berarti fatalliquhunna li'iddatihim. Berarti iddah dihitungnya dari kapan? Kata Madzhab Syafi'i dari suci. Berarti 3 kali suci, 3 kali kurun maksudnya 3 kali suci. Karena kalau 3 kali haid, sucinya dihitung nggak? Ah, nggak dihitung. Kata Madzhab Syafi'i, sih. Nih, misalnya nih haid. Nih haid, nih haid. Hmm. Ini talak di sini. Kalau kita sebut sama ya juga talak di sini. Kalau kita bilang kur adalah suci, ini dihitung. 1, 2, 3. Sehingga begitu haid, udah selesai. Indah. Tapi kalau kuro kita anggap apa? Haid, talak di sini. Kan talak hanya boleh ya maksudnya tidak hanya baru tidak haram kalau kita hanya perhatikan waktu itu ketika suci kalau lagi haid haram talak. Ya. Itu dihitung nggak? Suci yang ini dihitung nggak dihitung. Nih baru dihitung 1, 2, 3 sehingga iddah selesai di sini. Iddah selesai. Oh, nah ini bayan. Nanti Syafi'i menjadikan ini sebagai bayan penjelasan terhadap ayat tadi. Ya. Termasuk juga yang mujmal adalah illa maisla alaikum. Jadi surat Al-Maidah ayat 1 ini. Kecuali yang dibacakan kepada kalian. Apa ya? Kecuali sebelum turun ayatnya. Mujmal. Karena belum turun ayatnya. Maka jadi mujmal. Karena sama aja. Seimbang. Makanya kita bingung. Apa mujmal? Dan kata para ulama juga biasanya. Perintah sholat, perintah zakat. Kalau belum ada penjelasan cara sholat, cara zakat, mujmal. Ya. Karena pada akhirnya semua cara sama aja. Sholatlah. Semua cara sama aja. Sampai dijelaskan baru. Oh itu maksudnya. Warasikhun maksudnya ayat di surat apa Ali Imran ayat 6 ya. Ayat 7.
Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warasikhuna fil ilmi yaqul. Wawunya apa? Apakah lip tidak atau ka ataf? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah huwar rasikhun. Atau tidak ada yang tahu takwil kecuali Allah dan ar-rasikhun, orang-orang yang dalam keilmuan. Atau tidak ada yang tahu takwil kecuali Allah dan rasikhun mengatakan kullu min indi rabbina. Aman nabi kullu min indi rabbina. Mujmal. Ya. Dan itu bagus sekali dibawakan oleh Syekh Utsaimin Taimiyah bahwa dari Hanbali ya untuk menguraikan ini. Kalau kita bahas ke isu akidah, saya udah bilang syarat saya dalam pengajian ini ketika dia bahas akidah, saya akan singgung asariyah ya. Karena usul fiqh bagaimanapun berhubungan dengan akidah. Saya akan dudukan juga posisi Asy'ariyah, tapi saya juga akan sebutkan posisi asariyah itu syarat saya di pengajian ini dari awal ya. Nah, jadi kata Syekh Utsaimin Taimiyah, kan ini biasa. Al-Qadhi Abu Ya'la menggambarkan sebagai perbedaan antara asariyah dengan Asy'ariyah. Kalau asariyah kata beliau, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wakafnya lazim dan benar harus berhenti. Nggak bisa lagi. Sehingga tidak ditakwil. Tahu takwil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ar-rasikhun tidak tahu takwilnya. Maka melarang takwil karena takwil nggak diketahui oleh manusia hatta yang rasikhun sehingga apa? Nah, jadilah ya, haram takwil, tidak boleh. Asy'ariyah seperti misalnya Ibnu Furok yang diajak diskusi oleh Al-Qadhi Ya'la dalam buku itu maksudnya dibantah dalam buku Ibtalut Ta'wilat mengatakan itu wawunya waw ataf. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhun. Tidak ada yang tahu takwil kecuali Allah dan Rasikhun. Makanya bisa takwil. Hatta Imam Ghazali dalam apa namanya? Iljamul Awam mengatakan takwil bisa diketahui ar-Rasikhun. Hatta dalam Iljamul Awam. Itu wa huwa min awakhir ma'allaf rahimahullah. Jadi di antara buku terakhir dulu itu Iljamul Awam an ilmil kalam. Dia menyebutkan Rasikhun. Maka Imam Syafi'i sampai membantah Hujatul Islam di situ. Dalam Lawmiul Anwar al-Bahiyah, Imam Syafi'i ini, ya, ulama Atsari Hanbali, itu ketika mengutip bagian tersebut dari Iljamul Awam, beliau kemudian kritik. Nah, jadi wawunya mau apa tuh? Apakah waw tidak? Apakah waw ataf? Tapi saya udah bilang tadi bahwa Syekhul Islam Taimiyah bilang andai dua-duanya pun bisa-bisa aja ini. Takwil kalau wa may ya'lamu ta'wilahu illallah, takwilnya maksudnya adalah hakikoh, dari suatu. Gitu. Jadi nggak ada yang tahu hakikohnya kecuali ar-rasikhun. Maaf, kecuali Allah. Ar-rasikhun nggak tahu. Tapi kalau wa may ya'lamu ta'wilahu illallah, tafsir, takwil maksudnya tafsir, tahu. Tentu tafsir ya nggak sampai hakikoh ya, berarti tafsir yang mujmal aja. Maka rasikhun pun tahu. Yang dikata beliau takwilnya apa dulu? Apakah tafsir, apakah hakikoh? Kalau takwilnya hakikoh, maka wawalnya wawal ibtida. Tapi kalau takwil sih maksud tafsir, tentu dalam konteks ayat sifat berarti tafsir ijmali. Maka itu adalah wawu al-ataf. Wa may ya'ta'ilahu illallah war rasul. Ala kulli hal, eh, itulah cara kita memahami maksud Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori bahwa warasikhun di sini maksudnya apa sih? Oh gitu. Ini wawunya. Oke. Gitu juga wa qauli alaihi salatu wasallam la yamna'u ahadukum jarahu an yadha khasyabahu fi jidarih. Mungkin nanti kita bahas di pertemuan mendatang contoh mujmal di hadis ya. Sebentar. Itu sekarang aja lah. Sekarang aja nggak apa-apa. Nanggung biar selesai. Masih belum maghrib isya juga. Eh, juga termasuk mujmal adalah la yamna'u ahadukum janganlah salah seorang dari kalian melarang tetangganya an yadha khasyabahu fi jidarihi. Menaruh tanamannya, kayu sini tanaman di temboknya. Nah, ini mujmal. Kenapa mujmal? Kata Syekhul Islam, karena jidarihi ini kembali kemana? Al-haknya. Nah,
Hak di sini. Apa kembali ke ahadukum? Maaf. Apakah kembali ke ahadukum atau kembali ke jar? Nggak tahu. Nah, mujma'at. Kita betul murajih. Jadi janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya menaruh tanamannya di temboknya dia atau di tembok isi tetangga. Gitu ya. Mungkin dua-duanya. Tidak ada yang menguatkan. Ini bisa aja tembok kita sama tembok tetangga berjejer, terus ada tetangga menanam di pohon di temboknya, bisa jadi masalah karena bisa aja pohonnya menjulur ke kita atau menghalangi matahari dari rumah kita atau di tembok kita, nah itu tembok kita nggak boleh orang nanam di tembok orang dan seterusnya. Wa qaulika Zaidun tabibun mahir juga mujmal karena kenapa? Kata-kata mahir ini bisa khobar kedua, bisa juga naat untuk tabib. Zaid dokter yang mahir atau Zaid dokter juga mahir. Bisa khobar kedua. Dan boleh apa namanya? Dalam bahasa Arab mubtada, subjek, predikatnya dua. Dua-duanya predikat. Nggak perlu pakai dan, nggak. Malah kalau pakai dan jadi bukan khobar secara i'rab ya. Kata Ibnu Malik gimana? Wa akhbaru bisnain aw bi aktsara an wahidin kahum saratun syu'ara. Wa akhbaru bisnain aw bi aktsara an wahidin kahum saratun syu'ara. Nah, hum saratun syu'ara. Dua khobar. Wa satu zaujun wa fardun. Tiga itu genap dan ganjil. Itu juga mujmal. Kata Syekhul Islam, alasan mujmal dia karena kita nggak tahu yang dimaksud dengan genap zauj di sini adalah apa? Adalah tiganya genap, wa salah satu zaujun wa fardun atau tiga ini terdiri dari angka genap dan angka ganjil. Ya. Tentu kalau biar benar kalimatnya kita pahami tiga terdiri dari angka genap dan ganjil itu biar benar. Tapi kalau jarak kalimatnya aja maka jadinya oh, salah satu zaujun tiga itu genap dan salah. Tapi bisa aja ada rong gitu. Makanya mujmal. Allah misal pada akhirnya ini beberapa kata yang mujmal insya Allah kita akan bahas gimana mujmal dalam Al-Quran dan Sunnah boleh apa enggak dan hukum terkaitnya insya Allah di pertemuan mendatang dan pertemuan mendatang kamu harus setelah Ramadan ini insya Allah akan diumumkan di bulan Ramadan ini hari bisa ya kalau kita bicara kementerian agama bisa Selasa bisa Rabu malam itu udah Ramadan ya dan sebagian ormas sudah mengumumkan Selasa malam dan kemungkinan besar Arab Saudi pun di waktu tersebut dan beberapa negara lain ya seperti beberapa lembaga eh, fatwa di Amerika Serikat sudah umumkan juga Selasa malam itu udah Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita agar bisa meningkatkan takwa di bulan Ramadan ini. Butuh berapa Ramadan lagi agar kita terus bisa meningkatkan takwa. Jangan sia-siakan Ramadan kita. Nasallallahu fitan qaribu basyir amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mohon maaf pada terlalu